Andini Apriliani Apalaya. Hadir Bu. Ria Emilia Putri. Leni Putri Tiasa. Malina Syafitri. Hadir semua ya. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Anda semua? Kurang Bu. Kenapa Andini? Agak belum sedikit Bu. Dari kapan? Dari semalam sih Bu. Udah berapa? Udah. Sekarang udah enak kan? Udah Ibu. Udah ini istirahatnya cukup, tidurnya cukup semalam. Alhamdulillah cukup Ibu. Yang lain gimana? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Iya Bu. Puasa hari ini? Alhamdulillah puasa Bu. Ada yang nggak puasa nggak? Nggak ada ya? Sebentar ya, Ibu akan menayangkan materi kita pada hari ini. Ibu buka laptop dulu ya. Ada yang nggak tahu nggak apa materi kita pada hari ini? Materi kita pagi hari ini yaitu Ibu akan membahas tentang manajemen waktu. Anak-anak ada yang tahu nggak apa manajemen waktu? Mengatur waktu Bu. Nah, ada lagi yang tahu? Lebih disiplin dengan waktu. Benar. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Sebenarnya Ibu akan menayangkan PowerPoint yaitu berupa PPT, tapi berhubung fokus di sekolah kita agak rusak, jadinya sepertinya Ibu hanya menayangkan dari laptop Ibu ke Anda semua ya. Nanti kalau kurang jelas, Anda nanti bisa bilang ke Ibu, nanti Ibu terangkan ini cahaya laptopnya. Nanti Ibu juga akan menayangkan tentang video tentang manajemen waktu. Nanti dari video itu Ibu akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Nampak nggak? Jelas? Nanti kalau kurang jelas bilang ya. Nah, materi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari manajemen waktu. Tadi Andini, terus Sahwa juga ada menjelaskan secara singkat tentang apa sih itu manajemen waktu. Manajemen waktu itu adalah suatu kegiatan ataupun rencana yang kita susun secara terstruktur, yang nantinya kegiatan tersebut akan kita lakukan. Kayak misalnya kegiatan yang ingin kita rencanakan dari kita bangun tidur, setelah itu sampai kita tidur lagi di malam harinya. Nah, itu tuh dinamakan manajemen waktu. Selain itu juga manajemen waktu ini juga terstruktur. Jadinya kayak Anda tuh menstruktur semuanya sedetail mungkin untuk kegiatan yang akan Anda lakukan, baik di kegiatan hari ini, kegiatan besok, ataupun kayak misalnya rencana Anda di bulan depan ataupun di minggu depan. Itulah intinya ya manajemen waktu itu. Bisa dipahami? Bisa Bu. Mengapa manajemen waktu itu sangat penting? Karena dengan adanya manajemen waktu, kita bisa menjadi lebih mengatur waktu kita lebih terarah. Nantinya kita menjadi tahu setelah kita bangun tidur, kita mau ngapain nih? Setelah bangun tidur tuh, misalnya setelah bangun tidur kita beresin kamar. Kayak misalnya rapiin tempat tidur gitu kan. Setelah itu misalnya kita mandi. Setelah mandi itu misalnya sholat subuh gitu kan. Setelah sholat subuh nanti kita sarapan, terus itu baru berangkat ke sekolah. Terus setelah pulang dari sekolah kita ngapain gitu. Nah itu tuh sangat penting untuk anak-anak bikin. Mengapa sangat penting? Karena nanti anak-anak menjadi waktu-waktu hari-hari anak-anak itu tidak sia-sia gitu.
Jadi masa-masa remaja Anda tuh nggak terbuang sia-sia, karena kan banyak ya remaja sekarang yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat kayak seperti bermain gadget seharian, melihat TikTok seharian, ataupun misalnya rebahan seharian gitu kan. Dan itu kan sangat disayangkan ya, karena kan masa Anda sekarang ini masa-masa lagi kayak masih masa-masa berkembangnya. Di masa-masa Ananda ini masih perlu menambah pengalaman yang luas, Ananda perlu berbaur dengan teman yang banyak, terus menambah pengalaman yang banyak gitu. Jadi nanti dengan adanya manajemen waktu ini, Ananda menjadi tahu kegiatan apa yang Ananda ingin lakukan gitu. Kayak misalnya Ananda juga bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, ataupun Ananda melakukan kayak misalnya kegiatan les bimbel gitu. Jadi nanti di hari-hari apa saja kegiatan itu dilakukan, satu misalnya kegiatan di hari Rabu Ananda ada kegiatan lesnya di jam berapa, nanti setelah itu di hari besoknya Ananda ada kegiatan apa lagi gitu. Gitu ya. Nah, manfaat dari manajemen waktu ini yang pertama ada untuk meningkatkan efisiensi, yaitu menyelesaikan tugas lebih cepat dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, maksudnya di sini menyelesaikan tugas lebih cepat itu kayak dengan adanya manajemen waktu ini, Ananda bisa mengatur tugas-tugas Ananda lebih cepat terselesaikan. Kayak misalnya Ananda ada tugas di sekolah, setelah itu Ananda harus mengaturnya misalnya sesampai di rumah sore harinya misalnya gitu kan, Ananda mengerjakan tugasnya. Jadi nanti tugas Ananda itu lebih cepat terselesaikannya gitu. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengurangi stres. Mengurangi stres di sini karena kan kalau misalnya hari-hari Ananda tuh kayak Ananda nggak ngapa-ngapain gitu kan, pasti kadang Ananda bosan gitu kan, Ananda nggak tahu mau ngapain, terus tuh nanti yang ada ujung-ujungnya nanti takutnya malah stres gitu. Nah itu kan sangat disayangkan untuk masa-masa Ananda ini. Jadinya itu sangat penting untuk Ananda bikin manajemen waktu. Sedangkan manfaat yang ketiga untuk pengambilan keputusan, yaitu Ananda memilih waktu yang tepat untuk Ananda membuat manajemen waktu ini agar semuanya lebih terstruktur. Nah, Ibu ada menayangkan video pendek. Videonya itu tentang bagaimana cara membuat manajemen waktu. Nanti dari video itu Ananda bisa simak ya video yang Ibu tayangkan. Setelah itu Ananda bisa menyimpulkan dari video tersebut, ataupun Ananda bisa membuat untuk manajemen waktu Ananda di rumah. Sebentar ya, Ibu tayangkan videonya. Jelas? Suaranya kedengaran nggak? Oke. Kedengaran? Kedengaran tuh.
Nah, jadinya untuk mengikuti ujian di minggu depan, kita harus kita memikir manajemen waktunya di minggu ini kan. Jadinya kita menyusun manajemen waktunya untuk kegiatan kita di minggu depan. Itu dinamakan jangka pendek. Sedangkan jangka panjang yaitu misalnya kita ada misalnya Anda ingin mendaftar di suatu kampus atau universitas. Jadinya misalnya pendaftaran di kampus tersebut 2 bulan ke depan ataupun misalnya 3 bulan ke depan. Itu kan jangka panjang ya untuk mendaftar ke kampus tersebut. Jadi Anda bisa menyusun jadwal belajar, manajemen waktunya atau jadwal belajarnya dari sekarang untuk berapa bulan ke depan menjelang pendaftaran di universitas tersebut. Nah, itu ya tadinya ada jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada cara untuk membuat manajemen waktunya. Simak ya. Selain tujuan yang belajar rutin, kamu juga perlu meluangkan
nanti di list jadwal manajemen waktu yang Anda bikin, nanti Anda situ bisa kayak kasih kode gitu, misalnya kode 5 atau kode 1 gitu yang menandakan bahwa di waktu di jadwal itu ataupun di mata pelajaran itu Anda harus memerlukan waktu yang ekstra ataupun kayak perlu belajar beberapa kali gitu, karena di mata pelajaran itu Anda kurang memahami gitu, dan itu juga sangat memudahkan untuk Anda bisa menandakan gitu di waktu mana yang Anda harus menambah waktu belajarnya gitu. Nah, setelah itu juga selain Anda membuat manajemen waktu itu, Anda juga memerlukan buku untuk menulis manajemen waktu tersebut. Kayak misalnya bisa di buku kecil atau buku binder, ataupun misalnya Anda malas nulis nih gitu kan, Anda bisa gunakan teknologi kayak handphone ataupun aplikasi tertentu yang ada di handphone Anda. Pasti kan sekarang udah canggih nih kan, handphonenya pada udah canggih semua, pasti ada aplikasi tertentu yang bisa untuk mengingatkan Anda untuk membuat ataupun membuat manajemen waktu tersebut, agar Anda kayak setiap harinya itu nggak lupa gitu Anda mau ngapain, Anda mau melakukan apa aja gitu. Tetapi kalau menurut Ibu lebih enak itu Anda tulis sendiri, karena nanti kan kalau Anda tulis sendiri terus itu misalnya entah Anda tempel di kamar Anda gitu, jadi nanti setelah Anda bangun tidur gitu Anda bisa melihat hari ini kegiatan Anda ngapain aja gitu. Setelah itu Anda juga harus menyisihkan waktu gitu, jangan terlalu membuat manajemen waktu ini bagus gitu, tetapi Anda jangan terfokus untuk belajar terus gitu. Anda juga harus mempunyai waktu luang untuk Anda, entah misalnya bermain sama teman ataupun misalnya berkumpul dengan keluarga gitu. Jadi nanti dengan begitu Anda jadi nggak menghabiskan waktu Anda dengan sia-sia gitu. Nah, nggak menghabiskan waktu Anda dengan sia-sia. Jadinya nanti kan dari membuat itu Anda jadi tahu kan lebih terstruktur. Tapi itu Anda juga menyisihkan waktu, misalnya dari setelah Anda pulang sekolah, setelah Anda capek kan pulang sekolah, setelah itu Anda bisa tidur dulu kan sejam 2 jam gitu. Tapi nggak boleh juga tidurnya terlalu lama, karena nanti kalau terlalu lama yang ada waktu Anda itu terbuang sia-sia. Misalnya pulang sekolahnya jam 1 nih, nanti Anda bisa tidur sampai jam 3. Setelah itu nanti Anda bisa belajar. Setelah itu misalnya kan belajarnya, dan waktu untuk belajarnya nggak usah juga terlalu lama, kayak misalnya sampai berjam-jam gitu, sampai 3 jam, 4 jam, karena itu nggak baik juga untuk kesehatan Anda. Kalau Anda fokus terus untuk belajar, yang ada nanti Anda itu merasa bosan, yang ada tuh Anda kayak jenuh gitu lah kan intinya. Nah, cukup 1 jam atau 2 jam aja, 1 jam aja sih kayaknya gitu kan, misalnya sampai jam 5. Nanti setelah jam 5 menjelang maghrib ataupun yang menjelang maghrib itu kan ada waktu senggang untuk Anda, entah bermain gitu, ataupun misalnya Anda mau pergi sama teman-teman jalan-jalan sore, ataupun berkumpul dengan keluarga, nenek atau segala macamnya. Setelah itu nanti Anda bisa lanjut belajar lagi di waktu malamnya, kayak misalnya setelah sholat isya gitu kan, Anda baru bisa belajar lagi sampai jam 9. Setelah jam 9 tersebut Anda barulah tidur gitu. Nah, itu ya cara membuat manajemen waktu di hari-hari Anda. Jadi di sini ada nggak yang kira-kira bisa membuat manajemen waktunya? Boleh, nanti boleh dipraktekkan di rumahnya ya, agar hari-hari Anda tuh nggak terhabis sia-sia gitu. Nanti setelah pelajaran dari Ibu untuk tugas minggu depan, nanti Anda membuat ini manajemen waktunya, dikumpul minggu depan pas mata pelajaran yang dimulai ya. Baik, Ibu. Nah, kayaknya cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sebelumnya ada nggak yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini?
manajemen waktunya nggak ditulis Bu, kayak diingat-ingat aja jam segini aku harusnya ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain gitu. Tapi kalau bikin yang ditulis gitu belum Bu. Nah, nanti setelah ini lebih baiknya menurut saran ibu lebih baik ditulis itu ya agar lebih terstruktur dan tersusun lagi ya. Yang lain ada lagi yang mau menyampaikan? Gak ada ya? Nah, ya baiklah. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu manajemen waktu itu sangat penting untuk Ananda, apalagi di masa Ananda yang masa remaja sekarang, yang dimana Ananda harus perlu mengatur manajemen waktunya dengan sedemikian rupa agar hari-hari Ananda itu tidak terbuang sia-sia gitu. Dengan adanya manajemen waktu ini, Ananda jadi tahu setiap harinya Anda ingin melakukan apa saja, harus ngapain gitu ya. Nah, sekian ada lagi nih yang mau bertanya? Sudah paham Ibu? Nah, alhamdulillah kalau sudah paham. Ibu akhir ya pertemuan kita pada